Nah, sesuai dengan janji saya, kita akan melihat bagaimana Bang Coki atau Raung Nasution ini akan sharing tentang kemampuannya di bidang kuliner Nusantara. Saat ini saya sedang berada di Pantry Magic di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Langsung saja kita akan bertemu dengan Bang Raung, Bang Coki. Here we go. Halo Bang, halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Yo. Siapin nih. Nah, jadi ini Indonesian Cooking Heritage Series ya? Oh, Indonesian ya, Cooking Heritage Series dari Pantry Magic ya. Nah, jadi di sini ada apa aja di sini, Bro? Oh, kita akan bikin, ini ada ikan nih yang bentuknya horor ini ya. Oh, Kayak ini monster fufu. Di asap ya, Yoi. ikan asap. Iya. Oh, ikan lele ya. Oh, lele ini? Iya, lele. Oh, tuh. iya. Kita akan gulai. Agak mirip dengan makanan Minang, tapi ada sentuhan-sentuhan Bataknya, andaliman misalnya gitu ya. Wih, andaliman ini luar biasa nih. Ini yang bikin lidah kita tuh seperti apa ya? Seperti kayak, pokoknya beda ya, kita ditusuk-tusuk bergetar. Nah, itu sudah mantap. Iki apa? Oh, iki jenengnya kecombrang, Mas. Kecombrang? Oke. Wong Jawa bilang kecombrang. Ini orang apa nih aslinya nih? Kok bisa Batak, bisa Jawa, bisa semuanya? Ini wanje kalau di Sunda. Memang ini banyak dipakai dalam makanan Batak ya, sama Aceh juga. Terus orang di Sulawesi Selatan juga, Tanalu sama Toraja juga memakai ini. Kalau di Sunda malah dipakai buat rujak nih. Oke. Baunya juga eksotis deh, coy. Iya, makanya. Kayak orang pegunungan lah, coba cium. Wah, iya. Kayak kau lah, men. Kau kan Manado. Manado. Iya, Manado. Kalau kita Bawa Manado. Manado. Bawa Manado nih. Sip. Jadi hari ini mau masak, mau apa? Cooking class, mau share kemampuan, share ilmu di bidang kuliner Nusantara ini ke siapa aja nih? Ada pesertanya di sini yang selalu biasa dibikin oleh Pantry Magic ya. Mereka kan punya Indonesian Cooking Heritage Series ya, itu untuk mengangkat kembali atau mempopulerkan kembali atau mengapresiasi kembali makanan-makanan tradisional Nusantara. Bang, ya? Oke. Ini apa nih, Bang? Ini sih jahe, bro. Jahe. Sebenarnya bisa di blender sih, tapi blendernya lagi dipakai mbaknya sana kan. Iya. Lebih tradisional gitu ya, ulek ya. Oke. Jadi sebetulnya memang kita harus berterima kasih ke nenek moyang kita yang sudah memberikan resep-resep yang bisa memanjakan lidah kita orang-orang Nusantara ya, orang Indonesia. Tapi kadang kita lupa itu untuk berterima kasih. Itulah. Dengan cara berterima kasih yang paling baik adalah dengan memasak kembali resep mereka itu, dengan memperkenalkan kepada teman-teman kita yang bukan dari daerah kita, gitu kan? Iya. Ya kita belajar tentang kuliner. Sebetulnya kita tidak cuma belajar bagaimana masak ya sebetulnya, Bang. Tapi sebetulnya kita bisa belajar tentang sejarah, terutama tentang Nusantara ya. Tentang budaya. Tentang budaya, identitas masakannya kita seperti apa. Ngana benar tuh. Itu toh. Nah, kalau Bang Raung ini sering bilang ini adalah revolusi dapur, ya. Sedap. Bagaimana tuh revolusi dapur menurut Anda? Ya seperti apa namanya ya? Politik tidak hanya terjadi di parlemen sebenarnya. Asik. Politik sebenarnya terjadi juga di dapur gitu ya. Asik. Karena sekarang pertaruhan hidup ini kan perebutan bahan-bahan sumber-sumber pangan gitu. Itu urusannya perut, urusan dapur itu gitu. Iya. Ya. Jadi ada yang berbeda kali ini. Ya, biasanya kan orang kalau tatoan itu mainnya palingan di studio tato, mainnya di studio musik, di panggung-panggung musik atau di terminal. Tapi kali ini justru orang tatoan kayak dia mainnya di dapur. More than 500,000 Mandailing people living in Manado. Nah, ini masakan yang ketiga. Kali ini dia lagi masak sayur tauco. Jadi itu dia taruh, itu yang terakhir baru saya masukin itu ada terongnya. Terong. Dan memang harus agak banyak sih, tapi nanti bakal menciut. Pokoknya cukup deh gitu. Tomat santan. Ini biar agak ya. Wah, Rahung itu asal dari Mandailing, grow up-nya di Mandailing, dan dia biasa udah masak Mandailing.
Selain itu dia terkenal untuk suka travel ke daerah ya, untuk langsung belajar dari sumber-sumbernya, ibu-ibu yang asli di daerahnya, mengenal ingredient bahan lokal yang asli, yang kadang kita di kota itu tidak pernah lihat lagi. Nah, itu juga salah satu essence dari ICHS kita kelas untuk memperkenalkan menu dari Indonesia yang udah hampir punah, yang sebenarnya kita cuma makan dulu di rumah, yang kita nggak ketemu di restoran. Dan ya Rahung ini adalah orang paling tepat untuk membawa menu Mandailing gitu. Karena dia udah dari sana dan memang hobi memasak dan memang mendalami ilmu memasak tentang masakan daerah terutama. Unik sekali ya, Rahung itu tokoh yang sangat unik gitu loh, dengan tatonya di seluruh badan gitu, menjadikan sangat eksotik orang-orang yang bilang. Dan menu yang hari ini ditampilkan juga sangat eksotik. Jadi sebetulnya abang ini kan sudah berkelana di Nusantara, di pulau-pulau besar, sebagian besar sudah dikunjungi dan belajar kuliner di sana. Nah, kira-kira apa sih goalnya bang? Karena ini makanan Indonesia sangat beragam ya, sangat kaya bahan, kaya bumbu seperti aku bilang tadi. Goal saya sebenarnya ingin mengumpulkan, mendokumentasikan kekayaan ini untuk menjadi sesuatu ya resep yang bisa saya bagi buat teman-teman saya atau orang yang tertarik dengan makanan Indonesia. Saya mau berbagi dengan mereka. Mungkin mereka tidak seperti saya punya kesempatan untuk jalan-jalan gitu ya, tapi saya bisa membawa itu ke dapur mereka, membawa itu ke dapur saya, dan ya kita berbagi. Suatu saat ya saya sedang menggarap buku juga, nanti bisa dibagi juga pengetahuan itu kepada orang lain gitu ya. Seperti itu. Karena pengetahuan Goalnya bukan untuk sendiri ya. Bukan untuk sendiri ya, karena leluhur kita mewariskan tradisi memasak yang sangat kaya ini pun kan dari generasi ke generasi kebanyakan itu berdasarkan cerita lisan gitu ya. Saya ingin agar pengetahuan ini ya terdokumentasikan. Kalau misalnya nenek kita udah nggak ada, ibu kita udah pergi, ya pengetahuan ini tetap ada, ya. dan Tetap ada ya. tradisi ini ada yang mengapresiasi. Keren. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir nih bang, kira-kira Bang Coki ini punya pesan atau harapan apa sih buat generasi muda Indonesia terkait dengan kuliner Nusantara? Pesan saya sih cuma kekayaan ini ya kita apresiasi, kita kembangkan, kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan. Ya, dan ini tugas kita bersama ya, karena tanpa kita mulai inisiatif seperti ini, kemudian orang lain bisa memulai nanti kayak rendang di Malaysia atau batik di Malaysia gitu ya. Akhirnya baru kita kebakaran jenggot kan. Ya sebaiknya kita yang memulai lah ya. Mendokumentasikannya, membaginya, menjadikan ini ilmu pengetahuan. Ya, menjadikan kekayaan ini sebagai modal betapa kayanya Indonesia, dari kebudayaan yang begitu kaya juga menghasilkan tradisi kuliner yang begitu kaya yang tidak ada tandingannya di dunia. Exactly. Gitu, Keren. Itu doang bro. Yap. Jadi sebetulnya kalau kita belajar kuliner sama seperti kata Bob Marley, if you know your history, then you would know where you coming from, ya kan? Jadi sebetulnya kalau kita belajar tentang kuliner, terutama kuliner Nusantara, kita bicara soal identitas. Nah, kita belajar soal banyak hal, nggak cuma sekedar mengecap rasa, ya kan? Tapi nggak cuma soal bumbu-bumbu, tapi kita belajar tentang sejarah, kita belajar tentang budaya. Sosial ya, masyarakat dan budaya tentunya. Bahkan politik. Karena politik beras kita dikuasain oleh asing sekarang karena kita impor beras. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kuliner. Oke, siap. Terima kasih Bang Coki, Bang Rahung. Sampai ketemu. Lanjutkan perjuangan kita. Asik. Revolusi dapur. Dapur di dapur ya. Asik.